Bapak Ibu, kegiatan pada hari ini kita akan mulai selamat pagi kepada Bapak Kabid dan Bapak Pengawas. Kepada panitia yang menghandle acara ini, mohon acaranya segera dimulai. Mohon kepada pembawa acara dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Hadirin sekalian, acara workshop review kurikulum dan penyusunan silabus garing RTP tahun pelajaran 2021-2022 SMP Negeri 4 Mendoyo segera kami mulai. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam bahagia. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jemberana, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hormati Mendoyo, yang kami hormati Kepala SMP Negeri 4 Mendoyo, serta Dewan Guru dan para staf SMP Negeri 4 Mendoyo yang kami hormati pula. Kami ucapkan selamat datang dalam acara workshop review kurikulum dan penyusunan silabus garing RTP tahun pelajaran 2021-2022 SMP Negeri 4 Mendoyo pada hari ini, Kamis 5 Agustus 2021. Perasaan bahagia kita aturkan kehadiran atau bukan dan dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah 1. Pembukaan seperti yang telah kita lalui bersama. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, pengarahan Kepala SMP Negeri 4 Mendoyo. Yang kelima, pemaparan kebijakan umum sekaligus membuka pelatihan secara daring yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Jemberana yang dikelola. Selanjutnya adalah istirahat, kemudian review kurikulum materi buku 1 oleh Bapak Koordinator Pengawas, dilanjutkan dengan istirahat, dan yang terakhir, penguatan pendidikan karakter oleh Bapak Kepala SMP Negeri 4 Mendoyo. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta. Indonesia tanah airku, sanalah aku berdiri dari depanmu ibu. Indonesia kebangsaan, Indonesia bersatu, anak hiduplah negeri bangsaku, jiwanya berpulang badannya Indonesia yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka. Indonesia Raya merdeka, tanahku.
Merdeka. Acara dilanjutkan dengan doa kepada Bapak Nyoman Muryadi selaku petugas doa. Kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam bahagia dan sejahtera. Salam bahagia. Om Wignamastu Namasidam. Om Anobadra Ratawu Yantu Wistawa. Om Hyang Yudi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Aditya Asya Param Jyoti Rata Teja Namo Tuti Sueto Pangkaja Modasti Baskara Namo Om Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Dalam manifestasimu sebagai Sang Yang Surya, pada hari ini, Kamis 5 Agustus 2021, kami berkumpul di tempat ini hendak menyatukan pikiran sebagaimana halnya para dewa yang selalu bersatu. Om Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa, yang bersinar terang dan berstana di tengah-tengah teratai putih. Hari ini kami memujamu dalam rangka kegiatan review kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh SMP Negeri 4 Menoyo tahun ajaran 2021-2022. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Om Hyang Widi, jadikanlah guru kami sebagai tenaga profesional dalam melayani siswa sesuai dengan tuntutan zaman. Dan hari ini adalah sebagai momentum untuk meningkatkan sumber daya yang komprehensif dalam meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Om Hyang Widi yang Maha Pengasih, limpahkanlah rahmat dan petunjuk-Mu, curahkanlah ilmu dan kebijaksanaan kepada kami, agar kami dapat menjadi hamba-Mu yang selalu belajar, tulus menghadapi berbagai ujian dan cobaan dari-Mu, serta ikhlas dalam berkarya dan mengabdi kepadamu. Om Hyang Widi, dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Om Sriyam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu, Sabda Wasiastu Asutat Asuswaho. Om Santi, Santi, Santi. Om. Acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Kepala SMP Negeri 4 Mendulu. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kami persilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera
dan salam bahagia buat kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Pendidikan Dasar Kabupaten Jemberana, yang hormati Bapak Pengawas Pembina sekaligus sebagai koordinator pengawas SMP di Kabupaten Jemberana, yang hormati Bapak Ibu guru dan pegawai SMP Negeri 4 Mendoyo. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya mengaturkan puji dan syukur kehadapan Ibu Sang Yang Widiwasa atas berkat dan karunia-Nya. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan dari pandemi COVID-19 dengan terus selalu memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Kita semua berharap semoga pandemi 19 atau COVID-19 ini cepat mereda dan proses pembelajaran bisa berlangsung walaupun secara terbatas. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali tahun pembelajaran, agenda Satuan Pendidikan adalah mereview kurikulum. Oleh karena kondisi saat ini kita dilanda wabah pandemi COVID-19, maka kami permaklumkan kepada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid, Bapak Korwas, dan Ibu guru SMP Negeri 4 Mendoyo, bahwa review kurikulum saat ini kita laksanakan secara virtual. Walaupun demikian, besar harapan kami bisa menyelesaikan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan tepat waktu. Adapun kurikulum kita berlakukan yakni kurikulum 2013 secara darurat atau dalam situasi khusus. Dalam hal ini kita menggunakan kurikulum 2013 namun dalam kondisi terdampak virus COVID-19 dan ditambah lagi diberlakukannya PPKM untuk Jawa Bali, sehingga berdampak pada semua sektor kehidupan termasuk sektor pendidikan. Dalam dunia pendidikan kita tidak dibolehkan melaksanakan pembelajaran secara pembelajaran tatap muka dan diharapkan pembelajaran secara jarak jauh atau belajar jarak jauh. Hal ini menyebabkan adanya penyusutan alokasi waktu yang tersedia. Inilah yang kita sebut kurikulum 2012 darurat atau situasi khusus. Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru agar bisa mengikuti kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang ditetapkan melalui link yang sudah diberikan atau di-share oleh panitia, sehingga Bapak Ibu dapat memahami konten kurikulum yang diberlakukan di satuan pendidikan, utamanya di SMP Negeri 4 Mendoyo. Banyak yang perlu sampaikan, namun tidak mengurangi rasa arti ataupun kegiatan ini. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mungkin ada hal yang kurang dalam penyampaian tadi. Kita sebagai manusia tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya kami mohon pada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid berkenan nantinya untuk membuka atau memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan review kurikulum SMP Negeri 4 Mendoyo tahun pelajaran 2021-2022. Sekian yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan tutup dengan pramusan. Om Santi, 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 Om. Salam bahagia. Salam Bang.
Demikianlah tadi pengarahan dari Bapak Kepala SMP Negeri 4 Menduli. Acara selanjutnya adalah pemaparan kebijakan umum sekaligus membuka pelatihan secara daring oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jemberana yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Kepada Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dasar, kami persilakan. Baik, terima kasih pada saudara moderator, Bu, beserta review kurikulum, utamanya Bapak Pengawas Pembina, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang hormati, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, salam rahayu, salam bahagia selalu untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang hormati, pertama-tama kami permaklumkan bahwa Ibu Kepala Dinas tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua secara virtual karena beliau pada hari ini mendampingi Bapak Bupati untuk penyerahan sembako ya ke sekolah-sekolah, yang mana juga merupakan sumbangsih dari Bapak dan Ibu guru semuanya. Jadi kami mengucapkan apresiasi, terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang sudah mendonasikan ya sebagian kecil penghasilannya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak dari situasi pandemi dalam PPKM level 4 ini. Bapak dan Ibu yang hormati, berbicara terkait dengan kebijakan pendidikan, kita di Dinas Pendidikan merancang kebijakan pendidikan dengan menyesuaikan dengan kondisi di masa pandemi, mengingat peserta didik harus tetap kita berikan pelayanan. Kita juga sebagai pendidik tentu tetap juga harus melaksanakan tugas-tugas keseharian kita selaku guru ya, karena bagaimanapun juga peserta didik tetap harus kita berikan pelayanan yang optimal dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jemberana. Bapak dan Ibu yang hormati, mohon izin kami share screen ya, siapkan screen. Bisa enable share screen-nya dari host. Stop dulu dari Yang host di enable. Host disable participant share screen. Coba diaktifkan dulu biar enable untuk participant share screen. Ya. Oke. Si materi. Bapak dan Ibu yang hormati, berbicara terkait dengan review kurikulum dalam kondisi khusus. Kita harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang kita susun di Kabupaten Jemberana terkait dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Bapak dan Ibu yang hormati, semenjak munculnya pandemi, kita di Jemberana sebenarnya sudah menerbitkan atau melaksanakan beberapa kebijakan. Yang pertama adalah program Guru Kunjung.
Karena bagaimanapun juga ketika anak-anak kita belum boleh melakukan pembelajaran tatap muka, kita mencoba untuk aktif ya, menjemput bola, melakukan kunjungan, mendampingi anak-anak belajar di rumah, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Nah, setelah hal itu berjalan, kita juga tetap melakukan evaluasi, kiranya program guru kunjung perlu kita sempurnakan lagi. Nah, maka terbitlah kemudian program klinik pembelajaran. Nah, klinik pembelajaran ini tentu adalah tingkat cakupannya lebih luas ketika program guru kunjung belum mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik ketika belajar dari rumah, maka kita naikkan layanan dengan memberikan layanan dalam bentuk klinik pembelajaran. Nah, dengan demikian kita berharap anak-anak kita yang mengalami kendala terbantu ya. Dan ini direspon luar biasa oleh orang tua yang selama ini kewalahan ya mendampingi anak-anak belajar di rumah. Nah, mudah-mudahan saat ini masih memungkinkan rasanya kita lakukan klinik ya, ketika kita belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan di kebijakan tahap 3 ya, kalau klinik guru kunjung tahap 1, klinik pembelajaran tahap 2, yang tahap 3 kita juga sudah melaksanakan program sekolah tangguh bersatu. Kita mencoba memanfaatkan masa transisi di bulan Mei dan Juni untuk menerapkan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang sudah di-launching oleh Bapak Bupati per tanggal 5 Mei 2021 ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita evaluasi perjalanan program sekolah tangguh bersatu, sesungguhnya ini berhasil Bapak dan Ibu, karena tidaklah dia menimbulkan klaster baru dan orang tua, anak-anak juga sangat senang ya belajar, walaupun terbatas ya, bertemu dengan Bapak Ibu guru, dengan teman-temannya, mereka merasa sangat senang karena hampir setahun tuh mereka tidak sempat bertatap muka dengan guru, dengan teman-temannya begitu, sehingga ini sangat membantu. Nah, sebenarnya dari timeline yang kita ingin bangun ya, dari Mei dan Juni, ketika itu sudah berhasil, di bulan Juli sesungguhnya kita ingin merancang pembelajaran tatap muka terbatas 100% karena ini berhasil di Mei dan Juni sudah berhasil, tidak ada klaster. Kita ingin naik kelas sehingga di bulan Juli bisa 100%. Namun karena ada PPKM Bapak dan Ibu yang belum mengizinkan anak-anak kita tatap muka, maka otomatis kegiatan tatap muka sementara terhenti. Ya, belum bisa kita lakukan. Nah, untuk mengisi kevakuman ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu di sekolah bisa mengambil strategi-strategi atau terobosan-terobosan yang sudah dilakukan, apakah guru kunjungnya diambil atau kliniknya, ya silakan ya, untuk jangan sampai ini terputus ya siklus pembelajaran gitu. Jadi jangan sampai terputus, bisa dimanfaatkan di samping daring ya, juga dikombinasikan dengan guru kunjung dan klinik pembelajaran. Seperti itu Bapak dan Bu. Dan sekarang kami tengah merintis juga program Jembrana Mengajar dan Berbagi. Nah, ini sedang kita rintis Bapak dan Ibu. Nanti di akhir slide ini kami jelaskan apa sih esensi atau roh dari program Jembrana Mengajar dan Berbagi. Nah, karena di dalamnya juga kita insetkan program guru tamu ya, yang mana juga didukung oleh guru penggerak dan mahasiswa kampus mengajarnya. Jadi ini kita integrasikan semua ya, semua kekuatan untuk menopang program Jembrana Mengajar dan Berbagi. Astengkara ini bisa berjalan lancar, rencananya di tanggal 9 akan kami usulkan bisa di-launching oleh Bapak Bupati. Ini teman-teman di SD, di KKG, dan di MGP juga sudah bersiap-siap ya untuk mengemas kegiatan ini agar bisa tampil dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mengingat situasi kita adalah masih pandemi ya, tentu
kewajiban di sekolah juga tetap harus menyusun kurikulum ya, mereview kurikulum yang sudah ada, menyesuaikan dengan situasi kondisi saat ini ya. Karena kurikulum itu dibuat tentunya adalah dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Jadi apa yang disusun di SMP 4 tentu tidak sama persis dengan di SMP 3, tidak bersama persis dengan di SMP 1 karena masing-masing sekolah, masing-masing wilayah memiliki kekhasan, memiliki potensi, kekuatan yang berbeda-beda. Nah, inilah nanti mohon Bapak dan Ibu, guru, MGMP sekolah, kemudian tim pengembang kurikulum sekolah bisa mencermati hal ini sehingga di dalam penyusunannya juga sesuai dengan kondisi, potensi, kekuatan yang ada di sekolah di SMP 4 Menuyu. Bapak dan Ibu yang Titiang hormati, berbicara mengenai dasar hukum, tentu setiap kita bekerja harus ada dasar hukum, Bapak dan Ibu. Apa sih yang menjadi dasar hukumnya? Kita melakukan review dan membuat kurikulum yang sifatnya darurat atau kondisi khusus, ini tentu didasari dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus ya. Jadi karena kondisinya masih pandemi, belum memungkinkan tatap muka, maka coba kita sederhanakan dulu kurikulum yang kita susun. Tentunya Bapak dan Ibu nanti yang menyesuaikan mana kira-kira yang tergolong esensial, mana yang tidak esensial. Nah, itu diseleksi oleh Bapak dan Ibu guru yang tergabung dalam MGMP Satuan Pendidikan. Bapak dan Ibu yang Titiang hormati, adapun poin-poin pembahasan yang akan kita bicarakan meliputi pengertian kurikulum kondisi khusus, apa sih tujuan kita menyusun kurikulum dalam kondisi khusus dan bagaimana karakteristik kurikulum kondisi khusus tersebut, dan pembelajaran dalam kondisi khusus itu seperti apa sebaiknya agar anak-anak kita walaupun belajar di rumah, mereka dapat menikmati pembelajaran yang dilakukan dari rumah, baik itu secara daring maupun secara luring. Nah, inilah yang perlu kita rancang Bapak dan Ibu, yang mana akan tergambar dalam kurikulum yang kita review pada hari ini. Terakhir adalah asesmen dalam kurikulum kondisi khusus. Bagaimana juga kita menyusun asesmennya, karena tentu Bapak dan Ibu juga tahu ketika anak-anak kita bekerja di rumah, mengerjakan soal di rumah, tentu tidak 100% ya anak-anak kita yang mengerjakan. Kadang-kadang dibantu oleh kakaknya, oleh orang tuanya. Mudah-mudahan tidak 100% dikerjakan oleh orang tua atau kakaknya ya. Tentu Bapak dan Ibu sudah tahu ini ya. Cerita-cerita ini sudah tahu. Oleh karena itu perlu arif dan bijaksana menyusun asesmen. Jangan semua berbentuk paper and pen. Cobalah dirancang juga dengan bentuk asesmen yang lain. Misalnya unjuk kerja dan sebagainya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang Titiang hormati, kalau kita berbicara terkait dengan apa yang dilakukan oleh KPAI ya, dalam hal ini melakukan survei ya terhadap pelaksanaan PJJ ini, KPAI mencatat hasil survei bahwa 76,7% anak-anak kita mengaku tidak senang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, ini saya juga sering mendengar keluh kesah orang tua, Pak, kalau PJJ ini anak-anak kita sebenarnya tidak fokus belajar, mereka kebanyakan main game gitu. Nah, inilah tantangan. Mungkin nanti Bapak dan Ibu membuat survei ya, sehingga memperoleh gambaran ya, apa sih permasalahan pembelajaran jarak jauh. Biasanya saya sering melakukan survei ya, karena sekarang masih fokus pada penyelesaian pekerjaan fisik, ini belum sempat membuat survei lagi terhadap permasalahan-permasalahan pembelajaran ketika dilakukannya PPKM darurat level 4 ini ya. Nah, survei itu akan memberikan gambaran kepada kita, Bapak dan Ibu, apa yang harus kita kerjakan ya, sehingga apapun kebijakan Bapak Kepala Sekolah,
kemudian bersama dengan tim di sekolah, tim pengembang kurikulum, tentu tetap berdasarkan data, gitu ya, berbasis data. Jadi kalau 76,7% mengaku tidak senang, apa yang harus kita lakukan? Nah, ketidaksenangannya karena apa? Ini perlu dicari ya alasannya.